Pakai masker juga sekarang? Jangan? Oh, bagus. Oke, sebelum kita ngobrol-ngobrol sama teman-teman cast, aku mau ngobrol-ngobrol dulu sama Pak Titan nih. Pak Titan, selamat datang, selamat sore, selamat bergabung. Ini Pak Titan, kalau kita ngomongin film horor Lembayung, bisa dibilang ini adalah sesuatu yang berbeda karena diambil dari kisah nyata juga, dari sebuah thread, dan yang bikin beda tuh nih jin poli gigi. Kayaknya orang-orang di sini takut ya bersihin karang gigi atau gimana gitu ya. Kira-kira apa sih yang ditawarkan oleh film Lembayung ini kepada para penikmat film horor Indonesia? Sekalian menyapa teman-teman media juga boleh, dipersilakan. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak nanya Erik sih. Saya jawab salam sih Erik. Lu disuruh diam. Teman-teman, ini bermula sebetulnya dari satu IP judulnya Jin Poli Gigi gitu ya. Kemudian menariknya adalah waktu kita tertarik untuk mengambil ini, saya menugaskan salah satu teman saya, Roy Rahmatullah. Ada ya Roy? Ada di atas, Pak. Oh itu Roy sih. Untuk coba approach cerita ini, dan sesuatu yang menarik adalah sebetulnya karena semua orang kan selalu berpikir bahwa sesuatu yang berhubungan dengan klinik itu harusnya sangat higienik, sangat bebas bakteri gitu ya. Tapi justru ini sepertinya seperti sebuah antitesis gitu ya. Ternyata di situ cukup misteri, ada banyak misteri yang terjadi, dan itu dituliskan dalam satu pengalaman gitu. Jadi ini satu yang menarik gitu, satu yang berlawanan, dan akhirnya kita coba approach dan bisa seperti hari ini gitu. Kira-kira itu mungkin pertimbangannya kenapa kita akhirnya mencoba memvisualkan, mengalih wahanakan menjadi sebuah film. Oke, awalnya dari klinik jadi klinik ya Pak ya? Enggak ada klinik. Enggak. Terima kasih atas responnya. Iya, karena kan kayaknya kalau tadi klinik kan hygiene gitu, terus ini kan jadi ada bisnisnya gitu ya. Oke, kemudian kalau visi yang ingin diwujudkan gitu melalui jajaran cast yang sangat luar biasa, karena kan tadi bisa kita lihat dari official trailernya, bukan cuma yang hadir di sini, tapi ada nama-nama besar juga di situ begitu ya. Kira-kira visi yang ingin diwujudkan dengan kualitas acting yang luar biasa dari para jajaran cast, kira-kira apa nih yang akan disajikan nih? Mungkin cerita sedikit ya, waktu itu di awal begitu kita sudah tuliskan skenario-nya dan sebagainya, akhirnya mungkin teman-teman sebagian juga udah dengar orang pertama yang sebelum kita ceritakan adalah justru Arya. Arya yang kita ceritakan tentang ide ini, kemudian Arya, oh jangan keren gitu ya. Kemudian baru kita ngobrol sama Baim tertarik gitu ya. Tapi ternyata di luar dugaan Baim, gue mau tapi gue yang ngedirect. Keren. Percaya diri, kita hargai, apresiasi tentu Baim Wong. Setelah baca skenario draft yang awal-awal gitu, terus akhirnya saya kaget gitu, waduh, Baim mau ngedirect. Saya tanya teman-teman, ada sebelumnya pernah ngedirect kan? Wah ini film pertama ini gitu ya. Tapi saya ngobrol berkali-kali sama Baim, dan akhirnya nggak tahu dia punya pelet apa gitu, jatuh cinta akhirnya gitu ya. Dan akhirnya setelah itu akhirnya berkembanglah menjadi sebuah skema bisnis yang nggak cuma hanya menjadi seorang director, tapi juga Baim menjadi seorang produser juga di sini. Jadi ini adalah proyek antara Prime Eagle dan TWE ya. Proyek pertama ya kita ya, Baim ya. Iya betul Pak. Proyek pertama, dan akhirnya di perjalanan begitu shoot dari skenario aja ternyata Baim ngebongkarnya bukan main gitu ya. Jadi saya lihat wah ini memang chemistry-nya Baim ada di film ini. Menjadi clear visinya adalah, saya ngelihat clear banget visinya Baim di film ini, dan dia bongkar skenario berkali-kali gitu ya. Sampai syuting pun sangat banyak hal di luar dugaan yang nggak kepikiran gitu sama saya sebagai produser dan dari seorang sutradara seperti Baim, yang di luar dugaan, out of the box gitu ya. Okay. Banyak hal yang out of the box, dan sampai dengan editing juga sama. Ya akhirnya sampai hari ini, dan Baim berhasil membuktikan ke kita semua para produser, wah ini boleh nih Baim. Oke. Sebuah debut yang luar biasa ya. Tapi sayangnya dia nggak terima job director ya Im ya. Oh gitu. Enggak ya. Tetap aktor.
Kira-kira gitu. Seperti itu ya Pak ya, baik. Nanti mungkin kita akan konfirmasi sama Baim juga, tentunya banyak cerita-cerita out of the box tadi gitu ya Pak Titan ya. Terima kasih Pak Titan. Aku mau ke Pak Emil dulu nih sebelumnya ya. Kalau kita bicara seputar kelancaran dari produksinya, pastilah ya ada sesuatu yang mungkin ada challenge-nya, tapi alhamdulillah lancar karena kita juga udah bisa menyaksikannya nanti di tanggal 19 September begitu. Mungkin boleh diceritakan proses syutingnya, berapa lama, kemudian mungkin ada hal-hal di luar dugaan apa yang terjadi, kemudian post pro-nya juga. Ini kayaknya makan waktu yang panjang karena film horor pasti banyak efek-efeknya seperti itu. Silakan Mas Emil. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ngobrol masalah proses syuting, ya proses syuting sebenarnya kalau proses syutingnya sendiri sih nggak terlalu lama. Standar ya, kita nggak sampai 1 bulan ya, sekitar 24 hari kita kelarkan full syuting kita. Lokasinya di Jawa Tengah. Jadi kalau melihat proses ya mungkin lebih banyak eksploratif ya. Jadi banyak hal-hal yang akhirnya Baim sendiri sebagai sutradara banyak banget concern yang akhirnya naskah itu banyak perubahan yang dilakukan mungkin di saat kita diskusi, dan di saat di lokasi pun banyak hal yang dilakukan karena memang saya lihat di sini memang Baim sangat detail. Ya, detailing, tapi menurut kita ya was detailing itu untuk mendapatkan hasil yang baik ya kenapa tidak kita lakukan. Dan ya perdebatan pasti, drama di setiap lokasi, di setiap syuting itu selalu ada, tapi saya yakin bahwa apa yang kita lakukan tersebut semuanya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Jadi kalau ditanya overall proses syuting sih berjalan dengan sangat lancar dan sangat baik. Post production pun mungkin agak relatif panjang karena tadi karena memang post detailing karena memang buat kita Prime Eagle pun kan ini film horor yang pertama ya. Jadi memang kita sama Baim ya sama-sama ngulik, oh ternyata bikin film horor nggak gampang, justru malah sangat harus detail. Kalau enggak ya nggak akan jadi film yang berbeda. Nah semua proses itu sampai ke post produksi pun kita lakukan, dan ya Baim juga sangat concern ya. Jadi overall sih panjang, penuh diskusi dan perdebatan, tapi untuk hasil yang lebih baik dan kita sama-sama puas dengan hasil tersebut. Alhamdulillah, amin ya. Ini dari tadi disebut-sebut kalau begitu detail, kemudian ini sama-sama debut juga gitu ya untuk Prime Eagle Studios bersama dengan Baim Wong juga gitu. Kita akan nantikan gitu kehadirannya film Lembayung ini tanggal 19 September. Terima kasih atas ceritanya Mas Emil. Sekarang kita langsung ke Baim Wong. Beda bro, first like nih kan, gila. Oke nih, first directing nih, gimana perasaannya nih? Detail banget. Dulu di bengkel sama coating, gimana tuh? Coba diceritain dong, Kakak Baim. Iya, prosesnya lama banget ya. Kita ubah skenario itu pas syuting masih ubah. Pas on the set juga, apalagi pas ada scene dia juga, saya ingat banget Pika ini hilangin aja semua scene-nya. Asik, kata dia. Nilai-nilai itu masih ingat ya. Asik, kata dia. Jadi kalau kita kan emang basicnya juga pemain ya. Kadang-kadang kita itu tahu kapan perlu dan tidak, dan kapan di-cutting atau enggak. Tapi kalau untuk proses ini tadi orang-orang bilangnya saya, tapi balikin lagi saya sebenarnya ke mereka sih. Susah sekali loh, banyak juga yang nolakin saya untuk ini, nggak percaya sama gue. Bagus gitu. Tuh kan ketawa ya. Beneran ini kisah nyata beneran. Ini kisah nyata, kita kisah nyata beneran. Jadi kalau saya bilang, saya terima kasih sama mereka semua. Pemain-pemain ini pemain-pemain bagus semua ya. Dengan baru mendirect aja, saya kalau dipercaya udah seneng banget ya. Terakhir itu karakternya dia nih, Pika, dia aja mikir hampir berapa lama tuh? Ada kayak lama, baca dulu ya. Kalau sudah sini, baik gimana sih? Tapi ketika udah jadi, ya saya deliver sebagus mungkin, sedetail mungkin, dan ternyata jujur nih depan kalian semua nih, bikin film itu susah banget. Susah banget. Kita harus benar-benar ada di setiap post pro ya, bukan hanya mendirect saja.
ada di music scoring, ada di grading, ada di mixing,